Tak terasa 3 bulan berlalu sejak berdirinya CV Distribusi 44 Pratama dan banyak hal yang telah Aji lakukan selama 3 bulan ini. Bulan pertama, Aji memang mendapatkan kesulitan di sisi produksi di mana setelah produknya terjual sebanyak 2000 karton di market, akhirnya repeat order dari outlet-outlet yang awalnya hanya membeli 1 karton, kini menjadi 5 sampai dengan 10 karton. Maka dari itu, Aji kewalahan untuk memenuhi semua kebutuhan langganannya. Walau ada juga beberapa konsumen yang komplain mengenai kadar busa yang dihasilkan oleh produknya masih harus diperbaikin lagi. Nah, gimana jika komen yang Aji dengar dari para tim salesnya bahwa harus ditambah inilah, itulah, akan tetapi Aji tetap percaya bahwa ada harga, ada kualitas. Aji menyisipkan 30% dari margin bersih usahanya setiap bulan agar ia bisa saving budget untuk mengembangkan lagi usaha yang saat ini ia geluti. Karena Aji sangat mengetahui jika tidak segera diresmikan dan didaftar di pemerintah, maka usahanya lambat laun akan segera ditutup. Memang ia mengambil resiko untuk menjalankan bisnisnya di awal tanpa mendaftarkan nama perusahaannya beserta produknya mengingat modalnya yang sangat terbatas. Karena menurut Aji apa bedanya dengan usaha-usaha makanan kecil seperti kerupuk, kue kering, dan lain-lain yang banyak beredar di pasaran. Padahal jelas semuanya belum didaftarkan ke pihak Dinas Kesehatan maupun Balai POM. Karena sebuah produk yang masuk ke dalam tubuh harus didaftarkan juga di Balai POM, sedangkan produk yang Aji buat hanya sampai terdaftar di Dinas Kesehatan. Bulan kedua, Aji mulai membuat akte perusahaannya melalui notaris kenalan orang tuanya. Telah menentukan nama perusahaan yang akan ia daftar yaitu CV Distribusi 44 Pratama dan juga bergerak di bidang produksi produk, distribusi produk konsumer dan lainnya. Akte perusahaannya berisi beberapa informasi tentang nama perusahaan, bergerak di bidang apa, nama para pemilik modal, modal dasar, modal disetor, pengurus perusahaan seperti siapa direktur utama, direktur, dan para komisaris. Semua Aji daftarkan hanya memakai namanya beserta nama Amel. Dialah yang menjadi pemodal awal, pengurus perusahaan, dan juga yang menjadi direktur. Sedangkan Amel menjadi wakil direktur. Hal kedua yang Aji lakukan adalah mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Semua dengan mudah Aji dapatkan hanya dengan sedikit klik. Surat keterangan ini Aji urus di kantor kelurahan di mana perusahaannya berdomisili. Setelah mendapatkan surat dari kelurahan, maka Aji mengurus lagi surat yang sama di kecamatan. Karena tempat usaha Aji saat ini masih berstatus sewa, maka tak lupa Aji lampirkan kopi perjanjian sewa menyewanya dengan pemilik gudang tempat usahanya saat ini. Kata beberapa orang sih mengurus surat ini tidak dipungut biaya, akan tetapi kudu diputar-putar ke sana kemari. Menunggu dengan waktu yang tidak ditentukan, namun jika ada pelicin maka semuanya berjalan dengan sangat mulus. Setelah mendapatkan surat keterangan domisili usaha baik dari kelurahan maupun kecamatan, maka hal ketiga yang Aji lakukan adalah mengurus NPWP perusahaan. Karena untuk mendirikan perusahaan, NPWP perusahaan adalah hal yang sangat mutlak. Dari keterangan yang Aji dapat, untuk mendapatkan NPWP maka ia harus membawa serta salinan akte perusahaan dan surat keterangan domisili. Karena Aji memasukkan berkasnya di pagi hari, maka setengah jam kemudian akhirnya ia mendapatkan NPWP perusahaannya. Hal keempat yang Aji lakukan adalah mengesahkan akte pendirian perusahaannya ke Departemen Hukum dan HAM. Kali ini Aji kembali berurusan dengan pengadilan. Dan lagi, atas bantuan si jaksa kenalan, maka Aji mendapatkan penjelasan tentang cara-cara pengurusannya seperti apa. IUI dan TDP. Yang pertama Aji mengurus IUP dan TDP karena ini adalah merupakan bagian dari proses mendirikan PT agar perusahaannya bisa beroperasi.
Sedangkan TDP merupakan bagian dari proses pendirian perusahaan. Aji mengurus SIUP dan TDP sekaligus persyaratannya pun cukup mudah. Setelah itu Aji mengurus surat-surat lainnya hingga perusahaannya telah terdaftar di pemerintah sebagai perusahaan yang berdiri di Makassar dan bergerak di bidang industri dan distribusi. Selanjutnya Aji mendaftarkan produknya di Dinas Kesehatan untuk mendapatkan nomor Depkes agar di produknya bisa ia cantumkan nomornya yang bukan abal-abal lagi. Kembali lagi, walaupun berbagai hal yang Aji lakukan dengan menggunakan pelicin, namun itu hal yang sangat biasa dilakukan di negara ini. Aji hanya cukup membawa sampel produknya dan juga semua bahan yang ia gunakan untuk memproduksi produknya tersebut. Kebetulan bahan kimia yang ia gunakan sangat ramah lingkungan. Maka setelah menunggu selama seminggu lamanya, maka surat keputusan Departemen Kesehatan pun telah di tangannya. Maka Aji segera menginformasikan ke vendor yang menyuplai kemasannya untuk segera diganti label Depkes produknya. Dan yang Aji keluarkan untuk mengurus semuanya hanya berkisar 17 juta saja, dan Aji tidak perlu dipimpong ke sana kemari. Cukup mudah kan? Coba saja kalau tanpa pelicin, bisa-bisa sampai saat ini Aji masih menunggu hasil semuanya. Bagaimana kisah Aji, Reni, dan Sinta? Ya, Aji dan Sinta sudah jarang bertemu lagi dikarenakan saat ini Sinta sedang melaksanakan KKN kuliah kerja nyata di daerah yang jauh. Sedangkan Reni memilih KKN di Palopo tempat tinggal orang tuanya. Hanya sesekali Sinta menghubungi Aji untuk sekedar menanyakan kabar. Dan karena Aji juga selama 3 bulan ini cukup disibukkan dengan usahanya yang baru merintis, maka Aji tidak berminat untuk memikirkan tentang seorang wanita. Karena toh dia sudah memiliki Dea yang setiap saat menghiburnya dikala ia lelah dalam menjalankan usahanya. Dea juga kadang menanyakan keberadaan Mita, namun Aji selalu mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya bermain-main ataupun segera mengajaknya keluar ke mall, atau banyak hal yang Aji lakukan setiap Dea menanyakan hal yang sama. Tak pernah ada rasa lelah yang dirasakan Aji tiap kali bertemu Dea. Senyuman anak itu mampu menghapus semua rasa yang ada dalam diri Aji menjadi rasa sayang dan bahagia. Atas saran dari orang tuanya agar Aji mungkin membutuhkan sebuah mobil saat ini, karena biar bagaimana keluarganya merasa kasihan melihat Aji yang kesana kemari hanya menggunakan motor Jupe miliknya sejak zaman kuliah. Awalnya Aji tidak ingin membeli sebuah mobil, namun karena bujukan dari keluarga dan juga Dea yang seringkali mengeluh kepanasan saat Aji membawanya berjalan-jalan ke mall menggunakan motornya di siang hari, maka Aji akhirnya luluh juga. Beberapa hari ini Aji melakukan searching di salah satu situs jual beli mobil bekas yang awalnya memang Aji hanya ingin membeli sebuah mobil bekas dengan cara kredit. Walaupun dari hasil usahanya saat ini dana di tabungan Aji sudah bisa dibilang cukup untuk membeli sebuah mobil baru dengan cara cash. Pentingkan untuk menyimpan modalnya untuk nantinya digunakan dalam pengembangan bisnisnya. Beberapa hari ini juga Aji memesan bahan bakunya cukup banyak, ya minimal untuk produksi selama sebulan ke depan beserta kemasan dan lain-lainnya. Bukan hanya itu juga, Aji menambah satu mesin mixer agar kapasitas produksinya perharinya bisa bertambah dari sebelumnya, mengingat meledaknya repeat order baik dari dalam kota maupun luar kota. Justru permintaan yang paling besar datang dari market luar kota. Menambah karyawannya di bagian produksi dan juga menambah tim sales untuk melakukan top up atau tim motoris.
Karena kelima tim motoris sebelumnya Aji mengangkatnya menjadi tim salesman dan tidak perlu lagi membawa produk seperti dulu. Dan saat ini beberapa outlet yang sudah menjadi langganannya Aji memperlakukan sistem kredit dengan TOP selama 7 hari. Aji juga sudah merental unit mobil box untuk membantunya melakukan delivery produk ke outlet-outletnya karena adanya tim TO yang nantinya akan mengumpulkan semua orderan sebelum didelivery oleh driver dan helper yang beberapa hari yang lalu telah direkrutnya. Sedangkan bagian finance merangkap sebagai personalia, Aji tetap menunjuk Amel. Ya, tentu